Insyaallah kita mulai ya. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala limpahan rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia-Nya ya, kita masih bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini karena Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan malam ini ya, kita akan membahas lanjutan hadis dari kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis ke-26 ya, hadis yang ke-26, yang mana hadis ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bersyukur ya, mengajarkan kita untuk bersyukur dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mungkin sebelum kita bahas hadisnya, kita dengarkan dulu pembacaan hadisnya oleh saudara kita Akh Riza. Falyatafaddal akh, barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum wa fi ahlikum. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibn Syarab an-Nawawi fi kitabihil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadithu sadis wal ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnain sadaqah wa tu'inur rajula fid dabbati fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ke-26 ya, ikhwani sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ke-26 sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sulama itu persendian ya, setiap persendian dari manusia alaihi shadaqah, wajib untuk disedekahkan, wajib untuk disedekahkan. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari ya, setiap hari di mana matahari masih terbit. Setiap hari di mana matahari masih terbit. Ya. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kita tahu bahwasanya banyak persendian di dalam tubuh manusia. Bagaimana cara mensedekahkannya? Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang yang sedang berselisih, ya, maka ini adalah sedekah. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ya, engkau menolong seseorang ya di dalam kendaraannya. Kemudian engkau membawa orang ini ke kendaraannya, ini juga termasuk sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau engkau membawakan barangnya. Engkau membantu membawakan barangnya ya dari bawah
dinaikkan ke kendaraannya, ini termasuk bentuk sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik termasuk sedekah. Kalimat yang baik termasuk sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah, ya, ketika engkau melangkahkan kakimu menuju salat, ya, ini adalah sedekah. Ini adalah sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, dan ketika engkau, ya, menghilangkan gangguan dari jalan, ini juga dihitung sedekah. Ini juga dihitung sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Nabi SAW menjelaskan beberapa bentuk sedekah yang lain. Ya, dari sini bisa kita simpulkan, ya, atau bisa kita simpulkan, ya, bahwasanya hadis ini adalah lanjutan dari hadis yang kemarin tentang semua perbuatan baik itu adalah sedekah, ya. Semua perbuatan baik itu sedekah. Ini salah satunya lagi hadis yang datang dari Nabi SAW menjelaskan bahwasanya masih banyak sedekah-sedekah yang bisa dilakukan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ma'rufin shadaqah, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Taib, barakallahu fikum. Di antaranya yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, ya, hadis yang singkat ini adalah kita, ya, sangat-sangat penting untuk mensyukuri nikmat apa? Kesehatan. Ya, di dalam hadis ini penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat kesehatan. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak sekali, Bapak-bapak sekalian. Banyak sekali. Ya, bahkan kalau kita diminta untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada dirimu, dan tuhsuha, enggak akan bisa. Ya, enggak akan bisa. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, ya, di antaranya nikmat kesehatan. Dan juga kenapa kita penting mensyukuri nikmat kesehatan? Karena nikmat kesehatan ini adalah salah satu nikmat yang terkadang kita lalai. Ya, terkadang kita lalai dari nikmat ini. Hadis yang ma'ruf dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu lalai dari dua kenikmatan tersebut. Ya, kata Nabi SAW, as-sihhatu wal faragh. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya. Dan kedua kenikmatan ini, Bapak-bapak sekalian, nikmat sehat dan waktu luang, ini adalah beberapa kenikmatan yang kelak kita akan ditanya tentang kenikmatan tersebut, ya. Kenikmatan ini adalah beberapa kenikmatan yang akan ditanya di hari kiamat kelak tentang kenikmatan tersebut. Taib, barakallahu fikum, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada hadis ke-26 ini, ya, kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat kesehatan, ya, nikmat kesehatan. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasul SAW beliau pernah bersabda tentang sulama, tentang persendian yang ada di tubuh manusia. Ya, tadi telah disebutkan bahwasanya setiap persendian yang ada di tubuh kita ini wajib untuk disedekahkan. Sekarang ada berapa jumlah persendian di tubuh manusia? Ya, kita tahu ada banyak. Nah, namun ternyata jumlahnya telah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ini termasuk ilmu ghaib. Kenapa? Karena saat itu belum ada ilmu kedokteran yang mumpuni untuk mengetahui jumlah ruas persendian manusia. Ya, di sini Nabi SAW beliau pernah bersabda, fil insani 360 mifsal. Ya, setiap manusia itu memiliki 360 persendian. 360 persendian. Fa alaihi ayatasaddaqa an kulli mifsalin fi kulli yaumin bisadaqah. Maka wajib baginya ya untuk bersedekah atas setiap satu persendiannya.
ya, maka wajib baginya untuk bersedekah setiap satu persendiannya. Kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari. Sekarang kalau kita bayangkan Bapak-bapak sekalian, dari kita balik, ya, dari kita balik berapa? Sekitar umur 15. Ya, umur 15 tahun. Kita balik, berapa umur kita sekarang? Misalnya ada yang sudah 50. Ana ya, misalnya Ana 25, berarti berapa tahun itu? Sudah. Ya, udah banyak sekali, 10 tahun, ya. Banyak sekali ternyata yang harus kita sedekahkan. Ternyata kita bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersedekah atas sendi-sendi yang Allah berikan kepada kita. Ya, di hadis yang lain Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa thalathimi'atin mifsal. Ala sittina wa thalathimi'ati mifsal. Ya, setiap Bani Adam itu tercipta dengan 360 persendian. Ya. Dan terkadang kita lupa, ya, ini termasuk nikmat kesehatan, ya. Bagaimana kita lupa bahwasanya persendian yang Allah berikan kepada kita ini masih bisa digerakkan. Allah Subhanahu wa taala masih bisa memberikan kita berupa nikmat sehat, menggenggam, menggerakkan tubuh, ya. Kalau misalnya antum merasakan, mungkin beberapa di antara kita pernah merasakan bangun tidur agak susah, lehernya salah posisi, betapa sakitnya, ya, betapa sakitnya. Kalau ada satu saja yang punya masalah di sendinya, susah, ya. Kalau satu saja persendian di ruas-ruas jari ini nggak bisa tekuk, nggak bisa nekuk, satu sini nggak bisa nekuk, ya, betapa sakitnya, ya. Maka terkadang kita lupa, ya, kita lupa dengan kenikmatan ini, kita lupa dengan kenikmatan ini, padahal ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh, ya, engkau akan ditanya tentang kenikmatan, ya, kenikmatan yang diberikan kepadamu. Ditanya kita semua akan ditanya. Ya. Di antara bentuk kenikmatan Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat tentang penciptaan kita, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penciptaan kita ini, ya, ini sudah dibuat dengan bentuk sebaik-baiknya. Makanya sangat mengherankan Bapak-bapak sekalian kalau di sana ada orang-orang yang mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka ini penggabungan antara hewan dan manusia. Ya, di sana ada yang menggambarkan Tuhan mereka kepalanya gajah atau kepalanya hewan, kemudian badannya manusia. Ini bukan bukan suatu gambaran yang indah. Ya, kalau misalnya di sini kita ngelihat ada satu orang kepalanya gajah, ngeri. Ya, ngeri. Kenapa kepalanya berubah? Kepalanya harimau, kita takut. Tapi inilah penciptaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, ya, kalau rembulan lebih indah daripada engkau, maka engkau tertalak. Jika rembulan lebih indah daripada engkau, maka engkau tertalak. Sang istri ini ragu dengan kata-kata ini. Mungkin dirinya sudah tertalak, karena rembulan itu indah sekali. Ya. Terus dia bertanya kepada salah satu ulama, enggak, engkau belum tertalak. Kenapa? Berdalil dengan ayat ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan, ya, sebaik-baik rupa. Ya. Kemudian ayat-ayat lainnya yang menunjukkan bahwasanya manusia telah mendapatkan kenikmatan yang banyak. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu tertipu, apa yang memperdayakan dirimu dari Allah yang Maha Karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dirimu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dirimu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyeimbangkan dirimu. Kita berjalan seimbang, Pak.
Kalau Allah berkehendak, kita berjalan bisa di atas wajah sekarang. Kalau Allah berkehendak, Allah menjadikan semua manusia yang ada di bumi sekarang berjalan di atas wajah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berjalan di atas kaki, ya. Allah menjadikan kita berjalan di atas kaki. Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan kita. Ini kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Di antara nikmat juga, ya, yang mungkin enggak terbayang di pikiran kita adalah nikmat apa, Pak? Nikmat lupa. Ya, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, suatu nikmat yang mengejutkan, yang mengherankan adalah nikmat lupa. Bayangkan kalau enggak ada lupa. Dari kecil disakitin sampai sekarang masih ingat, Pak. Ya, ada orang yang zalim kepada kita, kita masih ingat. Walaupun ada kenikmatan yang lain, kita masih ingat tentang kezaliman itu. Subhanallah. Ya, tidur enggak nyaman, makan enggak enak. Ya, akhirnya enggak ada rasanya kenikmatan karena kita keingat dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan, hasad, saling hasad. Ada satu orang lebih enak rasanya dari kita, kepikiran terus, enggak lupa-lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat lupa kepada kita. Kita enggak minta. Subhanallah. Maha Karim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kemudian kenikmatan yang kita tidak minta dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat penglihatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa melihat, ya. Menjadikan kita bisa mendengar. Kita diberikan hati untuk berfikir, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dari perut ibu kita diberikan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, ya, la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian kami jadikan bagi kalian apa? Penglihatan, pendengaran dan hati. La'allakum tashkurun. Untuk supaya kalian bisa bersyukur. Ini modal kita untuk belajar, ya. Ini sedikit faedah. Modal kita untuk belajar 3 ini, Pak. Ya, modal kita untuk belajar 3 ini. Ketika seseorang dia bisa memfokuskan hati, memfokuskan penglihatan, memfokuskan pendengaran untuk belajar, dia akan dapatkan ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang datang ke kajian, ya, betapa banyak yang orang-orang yang menginginkan ilmu, belajar, ya, misalnya kita katakan di kelas. Belajar di kelas, penglihatan memperhatikan kelihatannya. Memperhatikan gurunya. Pendengaran, oke, dengar. Hatinya kemana-mana, Bapak-Bapak sekalian. Ya, hatinya kemana-mana. Oh, nanti kalau sudah selesai ini main bola lah, jajan lah. Tadi ada jajanan enak misalnya. Ya. Atau misalnya bahkan matanya memperhatikan tapi telinganya enggak memperhatikan. Telinganya enggak mendengar. Hatinya lalai. Maka sangat sulit, ya, sangat sulit seseorang bisa mendapatkan ilmu. Ketika dia bisa memfokuskan 3 ini dalam belajar, dia mendapatkan ilmu, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia itu ainain, 2 mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan, lidah, wa syafatain, 2 bibir. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata kalau Allah cabut dari kita, Bapak-bapak sekalian, indah dunia itu enggak akan kita rasakan. Mau seindah apapun dunia enggak bisa kita rasakan. Makanya ini kenikmatan yang sangat besar. Ya, mata ini. Ketika seseorang diuji dengan hal yang dia cintai, kedua hal yang dia cintai yaitu matanya, dia bersabar, Allah ganti dengan surga. Allah ganti dengan surga. Barakallahu fikum Bapak-bapak sekalian, ya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan beberapa nikmat, ya. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan ini kita syukuri, ya, nikmat kesehatan ini kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita mensedekahkan, ya, sesuai dengan tadi, sesuai dengan persendian yang ada 360 persendian, dan ini wajib. Kata Nabi SAW, ala ini menunjukkan wajibnya mensedekahkan dalam rangka untuk mendamaikan 2
pihak. Jangan bermudah-mudahan untuk mendamaikan dua pihak. Kenapa? Bisa jadi seseorang yang dizolimi, ya, ada seseorang yang dizolimi antara dua pihak ini. Ketika didamaikan, yang dizolimi tidak mendapatkan haknya. Ya, jangan bermudah-mudahan. Padahal masih ada haknya yang belum terselesaikan. Jangan bermudah-mudahan. Jangan bermudah-mudahan. Harus bersikap adil. Ya, harus bersikap adil. Berikan haknya masing-masing. Makanya berat menjadi hakim. Ya, berat menjadi hakim. Kemudian juga tidak menghukum pihak yang salah. Ini yang dikatakan oleh beliau rahimahullah dalam Syarah Arba'in An-Nawawi. Ya, maka seseorang yang mungkin nanti di sini ada sekalian di antara anak-anak kita, tulab kita menjadi hakim, ya ini nasihat ya. Berhukum adil, ya. Hendaknya berhukum adil. Kalau misalnya ada satu ustadz datang kepada antum enggak ada salah, dipukul kayak gitu, senang enggak? Enggak senang, enggak ada salah. Kenapa dipukul? Antum merasa terzolimi. Begitu juga kalau nanti antum jadi seorang yang bisa berhukum ya dengan hukum yang adil, berhukum adil lah. Ya, enggak enak dizolimi itu, enggak enak. Ya, enggak enak dizolimi. Ya, kemudian yang kedua kata Nabi SAW, membantu seseorang menaiki kendaraannya atau dia mengangkat barang seseorang itu kepada kendaraannya. Ya, kalau untuk sekarang mungkin kalau untuk membawa seseorang ke kendaraannya itu sudah agak jarang ya. Orang bisa naik mobilnya sendiri, bisa naik motornya sendiri. Tapi kalau kendaraan atau untuk barang dinaikkan kepada kendaraannya ini masih bisa. Antum kalau ngelihat ada seseorang yang kesulitan mau bawa barangnya atau barangnya masih di bawah, bantu angkat. Ya, enggak usah ditawari dulu, Pak saya bantu ya. Enggak usah, langsung angkat, bantu angkat. Ya, apalagi untuk anak-anak ini motivasi ya, ada yang butuh bantuan, enggak usah tawarkan dulu, langsung angkat. Ya, langsung dibantu. Ini bentuk sedekah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pembahasan yang telah lalu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan setiap hal sedekah yang dikatakan sedekah ini harus diniatkan dengan niat, ya, harus diniatkan dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lastatun fiku nafaqatan. Tidaklah engkau memberikan nafkah ya tabtagi biha wajh Allah, engkau mengharapkan wajah Allah hatta luqmatan taj'aluha fi fimra'atik, sampai suapan yang engkau berikan kepada istrimu kalau diniatkan karena Allah, ini adalah nilai sedekah. Ini adalah nilai sedekah. Taib, ya. Di sini juga yang dibahas oleh beliau, ya, adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Tadi sedekah non harta, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini ada beberapa. Ya, yang pertama tadi, apa? Berhukum adil antara dua orang yang bersengketa. Kemudian ada mengangkat atau membantu membawa barangnya ke kendaraannya. Yang ketiga, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Ya, ini terkadang luput dari kita. Kata-kata yang baik ternyata ini adalah sedekah. Ya, ketika berbicara, ya, kita memperhatikan bagaimana kondisi saudara kita, ya, bagaimana dia suka dengan kata-kata yang baik, bukan berkata dengan rasa merendahkan, ya, tidak menggibah, ya. Banyak sekali kata-kata yang baik. Ya, bisa dengan senyuman juga salah satunya. Ya, tersenyum kepada saudara walaupun
ada sebab tanpa sebab, misalnya tersenyum ketemu tersenyum, ya. Ini termasuk sedekah, termasuk sedekah. Kata-kata yang baik, akhi, masya Allah antum hari ini keren sekali, masya Allah, ya, masya Allah antum hari ini pakainya bagus sekali, masya Allah antum lebih terlihat segar hari ini. Ya, misalnya dia dulunya gemuk, waktu ketemu untuk membahagiakan, masya Allah antum kelihatan kurus, ya, seneng itu sudah bapak-bapak sekalian. Itu sudah bikin seneng, ya, ini sudah bikin seneng, ya. Tapi itu yang jujur ya, bukan untuk bohong ya, tapi jujur. Memang kelihatan kurus kan, kelihatan kurus. Kita nggak tahu, mungkin pakaiannya yang lebih besar ya. Tapi kita katakan masya Allah antum kelihatan kurus kayak gitu. Ya. Ini membuat orang senang. Ya, kata-kata yang baik. Ini adalah sedekah. Belum kalau kita tinjau dari yang lain, tasbih sebagaimana yang telah lalu, tahmid, tahlil, takbir, ini adalah sedekah. Setiap masing-masing adalah ada sedekahnya. Ya, bersedekah dengan kata-kata yang baik. Kalau misalnya kita belum bisa dengan harta, banyak sekali sedekah yang bisa kita lakukan dengan non harta. Kemudian yang keempat, ya, yang dibawakan oleh Nabi SAW, langkah kaki menuju masjid untuk salat. Ya. Masjid untuk salat. Wa fi khutwatin tamshiha ila salati shadaqah, dan setiap khutwah, langkah yang kau tujukan ya untuk salat ini bernilai sedekah. Satu langkah Bapak-bapak sekalian, satu langkah ya, satu langkah. Dan di hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya setiap langkah itu di satu langkahnya mengangkat derajat dan di satu langkahnya menggugurkan dosa. Ya, menggugurkan dosa. Itu makna hadisnya ya, nah lupa lafaznya. Itu makna hadisnya. Jadi ya Bapak-bapak sekalian, bagus kalau misalnya kita memang pergi ke masjid dengan kendaraan, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin kalau rumahnya lebih jauh kayak gitu enggak masalah. Namun boleh sekali-sekali kita mencoba pergi ke masjid dengan berjalan. Ya, dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Ya, ini lebih baik lagi, ini lebih baik lagi karena setiap langkahnya ini dihitung dengan sedekah. Ini adalah sedekah. Ketika seseorang menuju masjid, ya, ini dihitung dengan sedekah. Ustaz, berarti kalau kendaraan enggak dihitung sedekah? Wallahu a'lam. Ya, kita enggak bisa mengatakan hal tersebut, enggak ada dalilnya dan Anda juga belum membahas, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang amalan hambanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita inginkan adalah kebaikan. Yang kita inginkan adalah kebaikan dan ini dibenarkan oleh syariat. Ya, kita butuh kendaraan untuk salat, ya. Bukan berarti Ustaz, anak jauh Ustaz. Jauh sekali. Kalau misalnya naik motor lebih cepat, enggak ketinggalan salat, tapi kalau jalan takutnya ketinggalan, ya. Insyaallah khair. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan amalan hambanya. Nah, kemudian yang kelima, Bapak-bapak sekalian, ya, yang termasuk dari bersedekah non harta yang disebut oleh Nabi SAW adalah menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang laki-laki yang masuk dalam surga, ya, karena sebuah gangguan yang dia hilangkan dari jalan supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ketika melihat ada paku, ya, ada paku di jalan, kalau kita tahu, kalau kita bisa menghentikan, kita bisa menghilangkan, ambil. Ya, apalagi untuk siswa di sini sering ada paku-paku misalnya dari kerja tulang, jangan jangan justru main dari paku dibuang di tengah lapangan sini, jangan. Anak-anak lagi main bola misalnya dibuang gitu, jangan. Ini malah membuat gangguan di jalan. Ya, ada ranting taruh tengah jalan, jangan. Ya, kita singkirkan gangguan tersebut. Ya, semoga kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan sebab itulah. Kita enggak tahu, bisa jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dengan sebab itu tadi, dengan sebab satu amalan itu. Kita enggak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kita enggak tahu. Bisa jadi ini tadi satu amalannya. Ya, bisa jadi. Dan lebih luas kata Syekh Utsaimin,
rahimahullah dalam Syarah Arba'in An-Nawawi, termasuk menghilangkan gangguan dari jalan, beliau membawakan secara maknawi. Kalau ini tadi kita tinjau secara zahir, lafaz hadisnya. Sedangkan secara maknawi, kata beliau rahimahullah, termasuk di antara menghilangkan gangguan dari jalan, makna secara maknawi adalah engkau mendakwahkan kepada manusia, ya, menghilangkan kesyirikan dari mereka, menghilangkan kebid'ahan dari mereka, menghilangkan pemikiran-pemikiran sesat dari mereka, menghilangkan hal-hal yang salah berupa ibadah dan juga akidah dari mereka. Ini termasuk makna manawi di dalam hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi lebih luas lagi, ya. Kita ingatkan manusia kepada jalan yang benar, kita jauhkan manusia dari jalan yang salah, ini termasuk sedekah. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Barakallahu fikum. Kemudian Bapak-bapak sekalian, setelah Nabi SAW menyebutkan tentang hadis ini, di dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya persendian, ya, yang wajib disedekahkan ini, kata Nabi SAW, kita bisa mensedekahkan semuanya. Kita bisa langsung mensedekahkan semuanya dengan satu amalan. Dengan satu amalan. Amalan apa itu? Kata Nabi SAW, wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma minad duha, dan bisa menggantikan semua itu dengan salat 2 rakaat di waktu duha, dengan salat 2 rakaat di waktu duha. Ya. Hal ini, ya, persendian tadi yang wajib disedekahkan, selain semua ini, semuanya bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Nah, di sini, ya, dibahas oleh Syekh Utsaimin hafizahullah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih salat duha? Bukan amalan yang lain. Bukan amalan yang lain. Bukan amalan bersedekah, bukan amalan membantu orang, dan kenapa di waktu duha? Kenapa di waktu duha, bukan di waktu zuhur, bukan di waktu asar? Ada yang tahu? Nah, Ridho? Masya Allah. Ya, ada yang tahu? Anak-anak SPM, mungkin anak TD, anak TD sudah belajar yang lalu. Ya, alasannya dibahas oleh Syekh Utsaimin hafizahullah. Ya, pertama, salat. Ketika seseorang salat, semua persendiannya bergerak. Ketika seseorang salat, ya, semua persendiannya bergerak. Ya, ketika antum takbiratul ihram, Allahu akbar, bergerak, semua persendian bergerak. Ketika sujud, ya, ketika ruku direnggangkan, ya. Kemudian ketika salam, ya, ini semua persendiannya bergerak. Ketika duduk di antara 2 sujud, di bagaimana kaki, persendian di jari-jari kaki ini semuanya bergerak. Ya, ini salah satu alasannya. Ketika sholat, semua persendian bergerak. Kemudian kenapa dipilih di waktu duha? Kenapa dipilih di waktu duha? Ya, karena di saat itu, Ibrahim, gimana? Kenapa? Karena waktu itu banyak uang yang begawi. Banyak, Masya Allah. Terus kenapa kalau banyak orang yang begawi? Dikit banyak, ya, apa? Dikit yang baca ngerjainnya, dikit yang baca ngerjainnya. Bahasa Palembang, ya, agak susah bahasa Palembang. Sedikit yang bisa melakukannya. Ya, waktu itu banyak orang bekerja dan lalai dari ibadah yang satu ini. Banyak orang yang lalai dari ibadah yang satu ini. Ahsan tabarakallahu fikum Ibrahim. Ya, jadi di sini apa tadi? Tersebut, ya, lalai dengan pekerjaan, lalai dengan tugas-tugas di kantor atau di tempatnya bekerja. Makanya ketika seseorang dia bisa melakukan 2 rakaat salat duha, maka ini mencukupi bersedekah yang wajib tadi, ya, mensedekahkan 360 persendian. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yaum,
kulla yaum, setiap hari. Makanya dari sini para ulama berpendapat bahwasanya disarankan salah satu ulama, beberapa ulama berdalil dengan dalil ini, ya, dianjurkan sholat duha setiap hari adalah dengan dalil yang kita bahas ini, kulla yaum, setiap hari. Dia kalau bisa sholat duha maka hendaknya dilakukan, walaupun hanya 2 rakaat, minimal 2 rakaat, ya. Kalau bisa dilakukan maka dilakukan. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Kemudian 4 menit lagi, ya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui tadi, ya, ternyata sholat duha juga bisa menggantikan sedekah-sedekah untuk persendian ini, ya. Kita di awal tadi menjelaskan bahwasanya kita wajib bersyukur dengan kesehatan, ya, atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan bentuk syukur ini, Bapak-bapak sekalian, ini bukan hanya dengan perbuatan. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilakukan dengan beberapa hal. Sini aja. Bersyukur ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Ya. Bersyukur dengan hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang bisa bersyukur dengan lisan. Seseorang bisa bersyukur dengan lisan. Kemudian tadi yang terakhir, seseorang bisa bersyukur dengan perbuatan. Ya, seseorang bisa bersyukur dengan perbuatan. Ya. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal ini, dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum azan, ya? Bentar lagi, ya. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hati. Ya, kita mulai bersyukur dengan hati. Ya. Bagaimana caranya seseorang bersyukur dengan hati? Ya, seseorang bersyukur dengan hati, salah satu caranya bisa dengan mengakui, ya, ikrar. Dia mengakui bahwasanya seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang diperoleh, ya, oleh seorang hamba, dia mengakui semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Antum dapat ranking 1, antum bisa mengerjakan soal ini, antum sehat, semuanya ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai seseorang merasa dia wajib mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena dia jago, karena dia pintar, karena dia hebat, ya. Makanya ketika seseorang dia mengakui semua kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala, hilang dari dirinya ujub. Hilang dari dirinya ujub. Ya, penyakit ujub ini penyakit hati, Bapak-bapak sekalian. Ketika dia mengakui semua kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala, hilang dari dirinya ujub. Ya. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya. Dan tidak ada kenikmatan yang menimpa dirimu kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga jangan seseorang mengaku atau mengakui bahwasanya dirinya pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Jangan. Ya, saya pantas dapat nikmat ini, saya pantas mendapatkan nikmat ini dari Allah. Jangan seperti Qarun. Ya. Jangan seperti Qarun. Apa kata Qarun? Ada yang ingat? Dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas. Kata Qarun, ya, innama utitum ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, kata Qarun, sesungguhnya aku diberikan nikmat harta ini karena ilmin indi. Karena ilmu, saya punya ilmu. Hebat, merasa
hebat. Di antara tafsirnya yang dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya Qarun menyangka dirinya itu pantas diberikan nikmat, mewajibkan Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya nikmat. Kenapa? Karena dia berilmu, mengaku dirinya berilmu. Bahkan Qarun itu hartanya luar biasa, Bapak-bapak sekalian. Kunci-kuncinya itu dibawa di unta. Ya, kunci-kuncinya itu dibawa di unta-unta. Saking banyaknya hartanya. Ya, saking banyaknya hartanya. Makanya sering kesebutkan kalau nyari harta, ada harta Qarun, harta karun, harta Qarun. Ya. Saking banyaknya harta. Jadi ini tadi Bapak-bapak sekalian, kita di antara bentuk bersyukur dengan hati, mengakui semua kenikmatan dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya, kemudian tidak jadi pantas mendapatkan, ya, tidak mengakui diri pantas mendapatkan nikmat. Kita siapa? Ya, kita siapa pantas mendapatkan nikmat? Ya, kita siapa pantas mendapatkan nikmat ini? Enggak. Kita enggak boleh ujub. Ya, semua nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu. Barakallahu fikum Bapak-bapak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Bapak-bapak sekalian, ikhwani sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan sedikit ya. Tentang syukur ini ya. Yang kedua yang bisa kita sampaikan di sini adalah bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Dan bentuk bersyukur dengan lisan ini banyak. Bentuk bersyukur dengan lisan ini banyak. Ya, salah satunya adalah banyak-banyak memuji Allah. Banyak memuji Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yarda 'anil abadi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang hamba. Idza akalah ya fayahmaduhu, ya, ketika dia makan suatu makanan, ya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Au yashraba syarbata fayahmadahu, ya, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya termasuk bersyukur dengan lisan. Seseorang bersyukur dengan lisan ketika dia banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada dirinya. Kemudian di antara bentuk bersyukur dengan lisan adalah menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah. Yang menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara contoh bentuk menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan, dengan perkataan, dengan lisan adalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, antum bisa baca di surat Qasas kata Nabi Sulaiman, ya, Allah Subhanahu wa taala membawakan, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang perkataan Nabi Sulaiman, ya, ketika ada di antara pengikut Nabi Sulaiman, tentara Nabi Sulaiman bisa membawakan tahta. Tahtanya siapa? Bilqis, ya, dengan apa? Dengan sekejap mata. Nutup mata langsung muncul tahta Ratu Bilqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Bukan karena Nabi Sulaiman enggak mengatakan, "Oh, ini semua karena tentaraku hebat." Enggak. Kata Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aakfuru am ashkur." Kata Nabi Sulaiman, ini semuanya adalah fadli rabbi, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Liyabluwani aakfuru am ashkur,
am ashkur, ya, untuk menguji diriku, apakah aku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, menisbatkan diri kepada, menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi enggak mengatakan oh ini karena hebat, enggak. Ini termasuk syirik kecil ketika menisbatkan kepada makhluk, ya, menisbatkan hal-hal ini kepada makhluk termasuk syirik kecil. Hati-hati, ya, mungkin di antara kita masih banyak, ya, kalau bukan karena dokter saya enggak akan sembuh. Ini termasuk syirik kecil, perkataan-perkataan yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kemudian juga perkataannya Yusuf, ya, perkataannya Yusuf alaihissalam ketika beliau dimintai untuk menafsirkan mimpi, ya, apa kata Nabi Yusuf? Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi, ya. Itu adalah tafsir kedua ilmu, itu adalah ilmu yang diberikan kepada Allah, ilmu yang diberikan Allah kepada diriku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan menisbatkan kepada hebatnya dia bisa menafsirkan mimpi, enggak. Ya, semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perkataan yang salah, ya, Bapak-bapak sekalian, ketika ada seseorang mengatakan dia berobat kemudian sembuh, dia sakit kemudian dia sembuh, dia mengatakan ini kesembuhan ini karena dokter, ini salah. Enggak boleh. Ya, yang benar bagaimana? Dia mengatakan alhamdulillah, kesembuhan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, ya, melalui sebab dokter. Ini perkataan yang bertauhid. Ini perkataan yang benar, ya. Kecelakaan parah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan, masih hidup, ya. Untung saja tadi saya bisa ngelak. Ini termasuk perbuatan yang enggak boleh menisbatkan kepada dirinya sendiri, enggak boleh. Alhamdulillah Allah menolong saya tadi. Ya. Ya, melalui saya bisa menghindar sedikit. Ini perkataan orang-orang yang bertauhid. Makanya hati-hati, ya, hati-hati kita dari perkataan-perkataan yang seakan-akan menisbatkan kepada diri sendiri, menisbatkan kepada makhluk. Ini termasuk syirik kecil, ya, ini termasuk syirik kecil, perkataan-perkataan seperti ini. Kalau dia benar-benar meyakini bahwasanya dia yang bisa menyembuhkan, ini bisa menjadi syirik besar nanti, ya, ini bisa jadi syirik besar. Ya, meyakini oh inilah yang mau menyembuhkan saya, benar-benar meyakini, enggak. Ini enggak boleh lagi, lebih diharamkan lagi, ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bersyukur dengan lisan adalah banyak menyebutkan nikmat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, maka ceritakanlah. Ya, mungkin kepada anak-anak kita, nak, bersyukur nak, alhamdulillah, bagaimana dulu kita rumahnya kecil, sekarang Allah berikan rumah yang besar. Ya, nak, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kamu dulu kurus, sekarang gemuk, ya. Misalnya dari kurus jadi gemuk. Bersyukur, kita banyak-banyak mengucapkan nikmat-nikmat tersebut supaya apa? Supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita pandai-pandai, ya, pandai-pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba kami ini yang bersyukur. Sedikit sekali hamba kami ini yang bersyukur, ya. Kita jangan ngerasa saya sudah bersyukur. Enggak. Ya, sedikit kita ini bersyukur. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Kita bangun, ya, kita bangun tidur. Coba kita bangun tidur, kita ke WC, kita tutup mata coba, Pak. Sekali-sekali. Tutup mata ke WC. Nah, bangun tidur, betapa nikmatnya nikmat pandangan ini, bisa melihat. Nikmat sekali, ya. Coba, ada banyak sekali orang yang Allah cabut penglihatannya, ya. Tapi kita lupa bersyukur. Bahkan kadang-kadang kita pakai kenikmatan ini untuk bermaksiat. Waliyahzubillah, ya. Kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir bersyukur dengan perbuatan, ya, bersyukur dengan perbuatan. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan perbuatan ini juga ada beberapa macam amalan atau model amalan. Ya, di antaranya adalah bentuk kita bersyukur dengan perbuatan adalah banyak beribadah.
Ya. Kalau ada seseorang dia mengatakan sudah bersyukur kepada Allah tapi enggak beribadah, maka omong kosong ini Bapak-bapak sekalian. Ini omong kosong, ya. Bagaimana dia melihat Nabi SAW sampai bengkak kaki beliau, ya, sampai bengkak kaki beliau. Aisyah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah SAW? "Ya Aisyah, afala akunu abadan syakuran." Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Nabi SAW telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Pandai bersyukur, ya. Semakin banyak beribadah, semakin banyak baca Quran, semakin banyak salat, ya, salat yang wajib dikerjakan, salat yang sunnah juga, memperbanyak sedekah. Ya, ini bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan, ya, dalam bentuk perbuatan. Makanya kalau misalnya dia mengaku bersyukur tapi enggak beribadah, maka ini omong kosong, ya, enggak bisa seperti itu, ya, enggak bisa. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada ala Dawud, ya, untuk banyak beribadah, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "I'malu ala Dawud syukra fa qalilum min ibadiyasy syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah wahai ala Dawud, keluarga Dawud, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal. Ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba kami yang bersyukur, sedikit sekali hamba kami yang bersyukur. Ya. Kemudian, ya, yang bisa dilakukan lagi perbuatan adalah sujud syukur ketika mendapatkan nikmat. Ya, ketika mendapatkan nikmat, sujud syukur, ya. Antum beli jajan misalnya, terus waktu buka dapat, selamat Anda mendapatkan 1 miliar, ya. Oh, ada yang senang-senang gitu kan, misalnya. Senang, sujud syukur mendapatkan kenikmatan, ya. Ada video yang pernah Anda lihat, ada seseorang kecelakaan, ya. Dia hampir ketabrak mobil. Yang dilakukan pertama kali dia sujud syukur, Pak. Sujud syukur. Ya, ini betapa banyak dari kita yang belum bisa melakukan hal seperti ini. Ya, betapa banyak dari kita yang belum bisa melakukan hal seperti ini. Begitu mendapatkan kenikmatan dia sujud syukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk bersyukur dengan perbuatan, tidak menggunakan kenikmatan untuk maksiat. Ya, tidak menggunakan kenikmatan untuk bermaksiat. Nikmat-nikmat yang Allah berikan ini tidak digunakan untuk bermaksiat. Kita punya mata, jadi dijaga dari yang haram. Kita punya lisan, dijaga dari yang haram. Apalagi sekarang, di zaman sekarang ini, yang mana kita semua punya, ya. Mungkin di sini adik-adik, ya, anak-anak punya, cuman karena di sini nggak bisa dibawa, nggak boleh dibawa. Tapi di rumah punya. Ada yang mungkin umur kelas 7 sudah ada punya HP sendiri, ya. Tapi dipakai untuk yang tidak bermanfaat, bahkan yang haram. Kalau dipakai untuk ngegame, apa itu? FF biasanya anak-anak kan? Jangan, ini enggak bermanfaat, ya, enggak bermanfaat. Jadi, ya, kenikmatan itu jangan kita pakai untuk mengkufiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Ya, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengkufurinya. Ya, hendaknya kita berhati-hati dengan nikmat ini. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Ya. Ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara, ya, asbabun nuzul ayat ini, ketika Abu Bakar dan Umar keluar di malam hari karena lapar. Ya. Lapar, kemudian bertemu dengan Nabi SAW, lagi berjalan juga di malam hari. Kemudian ketika bertemu, Nabi bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar?" "Alju," lapar. Akhirnya bertiga berjalan, bertemu dengan seorang sahabat. Ya. Ketika sahabat tahu, akhirnya dijamu di rumah sahabat ini, dijamu.
kemudian diberikan makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang enak, banyak makanan disuguhkan kepada Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ketika sudah selesai sampai kenyang, Abu Bakar dan Umar kenyang selesai, Nabi SAW beliau mengatakan ayat ini, "Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Ya, kalian benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan ini. Makan bisa sampai kenyang, nasi yang dimakan kayak gini semuanya akan ditanya. Habis itu mendengar itu, Nabi, Abu Bakar dan Umar semuanya menangis. Ya, semuanya menangis ketika mendengar ketika dibacakan ayat ini. Ya, kalau kita susah mungkin, ya kita dengar biasa aja tapi kita belum merenungi maksud dari ayat ini bagaimana. Kadang lewat-lewat aja kayak gitu. Nah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya kita berhati-hati dari kenikmatan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita pakai untuk bermaksiat, ya, karena kata Abu Hazim rahimahullah, ini perkataan Abu Hazim, ya, bisa dicatat, perkataan yang bagus. Kata beliau rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baliyah, itu adalah bencana. Ya, bencana untuk kita nanti di akhirat. Setiap kenikmatan yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ini adalah bencana. Ini adalah bencana. Ya, maka seandainya kita tidak bermaksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagian ulama juga mengatakan syukrullahi la ta'si bini'amihi, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah engkau tidak bermaksiat dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, ya. Jangan kita kenikmatan ini ditanya semuanya, ya. Tanda kita bersyukur, kita tidak menggunakan kenikmatan ini untuk bermaksiat. Kita tidak menggunakan kenikmatan ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, mungkin ini yang bisa disampaikan karena waktunya sudah habis, ya. Apa? Ada apa? Pertanyaan? Enggak tahu bisa jawab enggak. Juga tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin mohon nasihat buat teman-teman yang sering bilang minta-minta itu haram sedangkan dia minta-minta. Ya, jangan, ya. Ini nasihat untuk pribadi dan juga untuk kita semua. Kalau bisa enggak minta-minta, jangan minta-minta. Ya, jangan minta-minta. Kata Nabi SAW, la yazalu rajul yas'alun nasa hatta yatiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya, senantiasa seseorang itu terus meminta-minta kepada orang lain, ya, sampai dia datang pada hari kiamat kelak tidak ada lagi daging di wajahnya. Tidak ada lagi daging di wajahnya. Ini ancaman yang berat untuk yang sering minta-minta. Yang sering minta-minta. Ya, bentuk minta-minta itu bukan hanya lafaz. Minta dong, bukan. Ya, bisa jadi banyak. Kalau misalnya kamu menang, traktir, ya, ini termasuk minta-minta ini. Ya, ini termasuk bentuk minta-minta. Kalau kamu ranking, traktir, ya, ini termasuk minta-minta. Ya. Kalau habis dari safar jangan lupa, ya. Ini termasuk minta-minta. Jadi, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau kita masih bisa melakukannya sendiri, ya, kita enggak minta-minta, maka jangan minta-minta. Kemudian ini nasihatnya, bilang minta-minta itu haram, sedangkan dia minta-minta. Jadi dia mengatakan itu haram, tapi dia minta-minta. Enggak tahu, ya, ini dia mengatakan minta-minta itu haram, ya. Dia berarti tahu, ya. Jangan, ya. Hendaknya kita melakukan apa yang kita ketahui. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi ma la taqulu, kabura maqatan indallahi kifala, ya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
ya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya antum meyakini itu haram, sudah, jangan minta-minta, jangan minta. Kalau bisa dilakukan sendiri, masih bisa dilakukan sendiri, lakukan. Kita sudah bahas idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tali sendal yang putus kalau bisa. Ya, kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan makhluk enggak bisa ngasih. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terkadang luput dari kita. Ya, ini juga terkadang luput dari kita. Lapar, makanan sudah disiapkan langsung makan. Ya, kita lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Hari ini makan apa ya, besok atau kepikiran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan makan. Allah yang memberikan makan. Anak nggak tahu ini jawabannya apa. Ini anak-anak pertanyaannya lucu-lucu kadang-kadang. Anak mau baca kenapa pertanyaannya? Ya, nggak usah ya. Pertanyaannya lucu sekali ini. Nggak perlu lah. Jangan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, dihitung pahala berjalan ke masjid sudah wudu atau belum? Wudu, ya, di dalam riwayat disahihkan oleh Imam Muslim atau di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwasanya seseorang berjalan menuju masjid, ya, sesudah dia melakukan wudu. Man tawaddo'a fi baitihi, barang siapa yang berwudu di rumahnya, ya, kemudian orang ini yamshi ila faridatin min faraidillah, ya, kemudian dia datang menuju masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditulis baginya satu langkah itu menaikkan derajat dan satu langkah itu yamhu adzunub, yamhu al-khotoya, ya, akan menghapuskan dosa. Jadi dilakukannya berjalan ini setelah berwudu di rumah, Ya, Ustadz, kalau misalnya belum berwudu, ya ikhwah, ya, apa yang kita lakukan berupa kebaikan, Allah Subhanahu wa taala ini tahu. Asalkan kebaikan itu diingat, ada benar dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita buat menurut kita baik, enggak, tapi kebaikan itu berdasarkan dengan syariat. Ketika kita berjalan menuju masjid, ya, kita lupa berwudu, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan amalan kita, ya, dengan amalan kita. Ya. Diniatkan untuk menunaikan salat, ya, atau misalnya di sini juga salah satu kebaikan yang kita lakukan adalah menuntut ilmu, ya. Kita datang meniatkan untuk menuntut ilmu, semoga langkah kita menuju masjid ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini dihitung kebaikan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata, Bapak-bapak sekalian dan teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam beramal, memudahkan kita untuk bersyukur dalam setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.